Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sohibi Arif, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Probolinggo. Kali ini saya akan menyampaikan materi 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Adapun tujuan pembelajarannya pada materi ini adalah 1. Calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa dan perubahannya. 2. Calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah itu paradigma apresiatif? Inquiry apresiatif IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, tahapan bagja dalam inquiry apresiatif diantaranya yaitu 1. Buat pertanyaan utama. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Selanjutnya, visi guru penggerak yaitu terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa, merdeka belajar, serta mencerminkan profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan yaitu mewujudkan pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, serta meningkatkan kreativitas murid yang mencerminkan dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri, diantaranya buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya, 1. Mengapa murid saya tidak kreatif? 2. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas murid? Sedangkan tindakannya, 1. Melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai kreativitas murid. 2. Memberikan motivasi tentang pentingnya kreativitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Dan yang terakhir, keempat, mencari referensi ilmu tentang meningkatkan kreativitas siswa. Selanjutnya, ambil pelajaran atau discover. Adapun pertanyaannya, 1. Siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan kreativitas murid? 2. Bagaimana cara orang tersebut dalam meningkatkan kreativitas murid? Yang ketiga, aktivitas apa yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Yang keempat, situasi seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Dan yang terakhir, kelima, keterampilan apa saja yang harus dikuasai untuk meningkatkan kreativitas murid? Dari beberapa pertanyaan tersebut, maka dapat diambil tindakan yang ke-1, melakukan kolaborasi dengan orang yang telah berhasil menerapkan strategi dalam meningkatkan kreativitas murid. Kedua, mengidentifikasi langkah-langkah dalam menyiapkan dan menciptakan kegiatan yang mendukung kreativitas murid. Ketiga, berdialog dengan murid kreatif untuk menggali pertanyaannya. Yang keempat, menyiapkan atau menyediakan kegiatan
atau ruang sebagai wadah ekspresi kreativitas murid. Contohnya, memanfaatkan barang bekas, menghias kelas, menyediakan papan atau tempat pajangan hasil kreasi murid, dan lain-lain. Yang kelima, menjelaskan kepada murid tentang hal positif yang akan dicapai jika diri mereka kreatif. Dan yang keenam, mengidentifikasi berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh murid. Tahapan selanjutnya adalah gali mimpi atau dream. Adapun pertanyaannya, satu, kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan jika kreativitas murid saya meningkat? Kedua, hal baik apa saja yang dapat saya lakukan untuk mendukung murid untuk menunjukkan kreativitasnya? Dan yang ketiga, bisakah semua murid menunjukkan kreativitasnya? Adapun tindakan yang harus diambil diantaranya, satu, memilih dan menentukan strategi pembelajaran dan membuat program pembiasaan sekolah yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Yang kedua, menjadikan kelas dan lingkungan sekolah sebagai tempat ekspresi kreativitas murid. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada murid bahwa kreatif itu penting. Dan yang keempat, membuat daftar kegiatan baru untuk mengoptimalkan potensi kreativitas murid. Dan yang kelima, melibatkan semua murid dalam setiap kegiatan sekolah. Pada tahapan jabarkan rencana atau desain, pertanyaannya adalah, satu, apa langkah pertama yang sederhana untuk saya lakukan dalam upaya meningkatkan kreativitas murid? Yang kedua, berapa lama target untuk meningkatkan kreativitas murid? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuannya? Yang keempat, tindakan apa saja yang harus saya lakukan di kelas untuk peningkatan kreativitas murid? Dan yang kelima, bagaimana cara memberikan motivasi pada murid? Adapun tindakannya diantaranya yaitu, satu, menggali kreativitas murid yang sudah menunjukkan kreativitasnya. Yang kedua, bertanya kepada murid tentang kesulitan dalam menunjukkan kreativitasnya. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan tanpa tekanan. Yang keempat, menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan pembiasaan yang dapat memfasilitasi murid untuk menunjukkan kreativitasnya. Yang kelima, membuat catatan khusus target yang akan dicapai. Yang keenam, berkolaborasi dengan semua pihak yang berkepentingan. Dan yang ketujuh, memberikan penghargaan kepada siswa yang sudah menunjukkan kreativitasnya. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan saya libatkan dalam meningkatkan kreativitas murid? Kedua, kapan rencana peningkatan kreativitas murid dilaksanakan? Ketiga, siapa saja yang akan memantau dan mengawasi bagaimana cara mengukur kemajuannya? Yang keempat, bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan peningkatan kreativitas murid? Adapun tindakannya adalah, satu, melakukan koordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan. Kedua, melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk saling mendukung dalam meningkatkan kreativitasnya. Yang keempat, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, melaksanakan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang keenam, berkolaborasi dengan semua guru untuk melakukan hal yang sama. Demikian paparan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.